Di balik tatapan matanya, Krishna memandangi masa lalu seperti seseorang yang menghitung luka. Bayangan ketika Kamsa tumbang dan menyelamatkan rakyat Mathura dari tiraninya, saat itu dunia menyebutnya sebagai pahlawan. Namun serangan demi serangan Jarasandha yang memaksanya meninggalkan tanah leluhurnya, hingga lautan pun ia taklukkan untuk membangun Dwaraka. Kenangan itu belum usai, medan Kurukshetra hadir dalam diam, debu perang, jerit perpisahan, dan wajah Arjuna yang gemetar. Di sanalah dia memberi dunia ajaran tentang Dharma, menuntun manusia melewati kegelapan mereka sendiri. Jeritan Aswatthama yang menderita dalam kutukannya terdengar samar dalam kenangannya. Meski dia sendiri akhirnya pun hidup dalam bayang-bayang kutukan Gandhari. Ia telah menyelamatkan zaman Dwapara, menaklukkan kecerdasan Sakuni, membangun pondasi tatanan baru tanah Bharatawarsha. Namun tak seorang pun bertanya, siapa kini yang mampu menyelamatkan hatinya? Pengembala kecil Vrindavan itu kini berjalan di bawah lengkungan istana Dwaraka. Rakyat bersujud, doa-doa terucap, dan kekuasaan mengalir di setiap langkahnya. Namun ketika malam itu tiba, di balik semua kemegahan, ada ruang sunyi yang tak tersentuh pujian. Sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh tahta, kemenangan, atau keabadian. Lalu angin itu datang, lembut, nyaris tak terasa, membawa aroma kenangan Vrindavan. Tanah yang dulu diinjak kaki telanjang, tawa masa kecil, dan cinta yang tak pernah dimiliki sepenuhnya. Wajah Krishna tetap teduh, namun matanya mengkhianati satu kebenaran yang tak pernah ia ucapkan. Ia telah menjadi segalanya bagi dunia, namun kehilangan satu tempat untuk pulang. Seorang utusan datang dari tanah yang telah lama ditinggalkannya. Suaranya gemetar saat menyampaikan kabar itu. Dewi Radha sedang berada dalam nafas terakhirnya dan hanya memiliki satu permintaan, bertemu Krishna sebelum ajal menutup matanya. Krishna terdiam sebagai jiwa yang terpaku oleh satu nama. Pada saat itu mahkota Dwaraka kehilangan maknanya. Krishna meninggalkan kerajaannya. Ada rasa cemburu di hati Rukmini melihat Krishna kembali ke satu tempat yang selalu memanggilnya. Radha, aku mengambil semua kenangan Brindawan bersama denganku. Tapi Banwari, tanpa kehadiranmu di sini, apa mereka akan kehilangan? Aku meninggalkan bagian lain dari hidupku di sini, Radha. Aku tidak boleh terlibat lagi dalam hal selanjutnya. Di mana ada Radha, di situ ada kebahagiaan.
Krishna memasuki Vrindavan saat senja hampir padam. Desa itu sunyi, terlalu sunyi bagi tempat yang pernah penuh tawa. Hanya langkahnya sendiri yang terdengar, pelan, ragu. Di depan sebuah gubuk kecil, ia berhenti. Nafasnya tertahan. Setelah puluhan tahun, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Vrindavan, Krishna merasa takut pada kemungkinan bahwa ia telah datang terlambat. Krishna berdiri di ambang ruangan itu ketika Radha membuka mata perlahan. Pandangan mereka bertemu, semua tahun yang hilang, semua jarak, semua diam, runtuh dalam satu tatapan. Untuk pertama kalinya, ia tidak membawa jawaban, tidak membawa keselamatan, ia hanya membawa penyesalan. Radha tersenyum, senyum yang tenang. Dengan napas yang tersisa, ia berbisik bahwa kini hatinya tidak lagi gelisah. Karena telah melihat Krishna di hadapannya, sudah cukup untuk menutup seluruh penantian. Lalu ia meminta satu hal, suara seruling itu, agar hatinya boleh pergi dalam ingatan yang indah. Nada pertama keluar, dan seluruh Vrindavan seakan ikut menahan napas. Dan ketika nada terakhir menghilang, Radha menutup matanya. Sementara Krishna tetap berdiri di sana, sendirian, dengan cinta yang tak lagi bisa ia kejar. Sejak perpisahan itu, langkah Krishna terasa lebih lambat. Senyumnya tidak pernah kembali utuh. Sebagian dari dirinya telah tinggal di Vrindavan. Ia pernah mengajarkan manusia cara berdiri di tengah perang. Kini ia belajar berjalan dalam kesunyian. Karma tidak pernah peduli pada siapapun. Mata panah yang sama yang digunakan untuk mengambil nyawa Subali, kini menagih janjinya melalui tangan Jara. Krishna pun harus tunduk pada hukum itu karena dia menyadari semua perjalanan akhirnya harus pulang. Panah itu menembus telapak kakinya sebagai tanda akhir perjalanannya di bumi.
Sementara Krishna akhirnya melepaskan semua yang pernah ia tahan. Yadawa akhirnya saling memusnahkan, dan kota Dwarka pun tinggal kenangan, tersapu ombak gelombang Laut Prabhasa. Sementara di alam keheningan, Radha dan Krishna kembali menyatu, bukan sebagai dua jiwa yang saling mencari, melainkan sebagai satu cahaya yang sejak awal tak pernah terpisah. Tak ada lagi perpisahan, tak ada penantian, tak ada luka, karena cinta yang pernah diuji oleh dunia kini pulang ke asalnya, abadi, sunyi dan utuh, meninggalkan satu kebenaran yang tinggal bergetar dalam keheningan.